Assalamualaikum ya rijalul ghaib. Assalamualaikum ya mifrahul ghaib. Assalamualaikum ya sayyidi Abdul Qadir. Assalamualaikum sayyiduna wa mursiduna. Bismillahi nuri nurullah. Nurul rabbi bihaqi nur Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabban wa bil islam wa bi Muhammadin nabiyyah wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka ma'lubi. Antini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat Abah Setu MDNH dimanapun berada. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukrillah, pada pagi hari ini Allah masih berikan kepada kita kesempatan untuk hidup. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Maka marilah kita syukuri segala nikmat yang kita miliki, nikmat hidup, nikmat sehat, semua ya. Buat sahabat-sahabat, barangkali ada banyak bertanya kepada Abah 2 hari tidak live ya. Karena ada sisi manusia ya sahabat. Bahkan hari ini pun Abah tidak akan lama, setengah jam saja ya. Ada beberapa yang ingin Abah sampaikan adalah, maka buat sahabat semua, Abah mendoakan dimanapun berada di seluruh Nusantara selalu bahagia ya, dan selalu sadar bahwa kita ini ada pada gelombang peralihan pancaroba semua ya. Maka Abah senantiasa mengingatkan ya, barangkali hari ini sahabat-sahabat kita ya banyak yang kurang bersahabat ya, barangkali adalah air, angin, api ya. Maka pada kesempatan ini Abah ingin memberikan penyadaran kepada kita semua bahwa barangkali dalam waktu dekat ini ada banyak hal yang, tetapi bagaimanapun kita sebagai orang yang sedang belajar untuk terus meningkatkan keimanan ya, kita harus selalu sadar sepenuhnya bahwa jangan sampai kita kehilangan Allah ya. Apapun musibah yang terjadi, baik itu oleh angin, oleh air, oleh api dan lain sebagainya, maka mulailah kita memandang ya. Maka pagi hari ini sahabat ada beberapa pertanyaan, dan karena 2 hari Abah tidak live ya, begitu banyak pertanyaan yang ada. Dan Abah kelompokkan pertanyaan itu adalah buat sahabat-sahabat dari Pamekasan, buat teman-teman dari Bawean ya, dan juga ya. Tidak semua pertanyaan itu harus dijawab, tidak semua pertanyaan itu ada jawaban tadi semua ya. Jadi kalau seandainya Abah tidak menjawab, itu bukan berarti tidak semua pantas dijawab ya sahabat tadi. Yang keduanya adalah buat teman-teman yang yang berkaitan dengan amalia, barangkali yang berkaitan dengan amalia, barangkali itu lebih kita Abah bisa ajarkan, bisa praktekkan pada saat kita bisa bertemu tadi semua ya. Nah inilah ya, pada pagi hari ini Abah bikin judul sebetulnya adalah bagaimana membuat Allah bahagia.
Bagaimana menyenangkan Allah? Karena pada dasarnya pada saat Allah bahagia, apakah emang Allah punya rasa seperti manusia begitu ya? Sebetulnya adalah bahagianya Allah, bahagianya kita semuanya ya. Maka yang paling tentu saja bahagia bagi Allah adalah ya, ini bahasa manusia, bahasa syariat ya. Allah itu tidak akan terpengaruh dengan apapun. Tetapi ya kalau kita menggunakan kaidah ilmu, maka ya tentu Allah juga bahagia ya. Ya, maka itulah kenapa dalam Al-Quran ada mengisahkan Allah seolah-olah kecewa gitu kan tadi. Bahkan mungkin Allah adalah heran, seperti dalam firman Allah, ya yuhal insan ma ghurraka bi rabbikal karim. Itu sebetulnya kalau mufasirin menggambarkannya adalah keheranan Allah kepada manusia ya, yang disebut dengan insan. Mohon maaf sahabat ya, ini apa masih sangat lemah sekali tadi semua. Inilah sisi kita manusia ya, tetapi tidak boleh mengeluh. Marilah kita menikmati semua apa yang menjadikan tadi ya. Maka inilah sebenarnya kita ini setiap habis sholat subuh kita selalu berdoa, walakal hamdu ala ma qadait tadi semua, astagfiruka wa atubu ilaik semua. Walakal hamdu, dan segala puji itu adalah kita serahkan ala ma qadait, kepada apapun yang menjadikan kodo dari Dia. Artinya kita harus segala memuji, tidak ada yang buruk yang diberikan oleh Allah pada kata walakal hamdu ala ma qadait semua. Tetapi kadang-kadang kita berdoa ya nggak apa-apa, namanya juga kita berdoa ya. Dalam doa kunut itu ada salah satu kalimatnya adalah tadi, kita selalu minta kepada Allah walakal hamdu ala ma qadait semua ya. Kita agar diberikan kemampuan oleh Allah, kebisaan oleh Allah untuk selalu memuji apapun qada Allah gitu. Karena pada dasarnya sahabat, di dalam kehidupan ini tak satu pun kan tadi la tataharraku zarratun illa biidznillah, nggak bergerak segala sesuatu kecuali izin Allah ya. Maka astagfiruka wa atubu ilaik, maka kita mohon ampun pada Allah tadi semua tadi. Atas apa yang kita minta pada Allah, bahwa kita selalu memuji Allah dalam keadaan qada apapun, khairihi wa syarihi. Karena pada dasarnya sahabat, tidak ada yang buruk bagi Allah ya. Kata Abah juga, kalau hari ini kita hidup kita ini lebih baik menurut Allah. Kalau hari ini kita mati itu lebih baik menurut Allah. Kalau hari ini kita sakit pun lebih baik menurut Allah. Kalau hari ini kita sehat lebih baik kepada Allah. Kalau hari ini kita uang banyak itu baik kepadamu yang uang banyak. Karena kalau engkau uang sedikit maka bisa jadi lebih buruk dari itu ya. Artinya sahabat, bahwa hidup ini adalah, maka marilah kita ahsin kama ahsanallahu ala ilaika. Marilah kita berbuat baik sebagaimana Allah berbuat baik ya. Marilah kita selalu belajar menyayangi sebagaimana Allah selalu menyayangi. Nah itulah yang sebetulnya tentang, kalau kita ingin disayangi oleh Allah, mari kita samakan frekuensi kita kepada Allah. Kita sebagai makhluk, Allah adalah khalik. Hubungan makhluk dengan khalik itu khuluq tadi semua ya. Jadi ada hubungan tadi semua. Jadi oleh karena itu sahabat, hidup ini bukan tentang banyak-banyakan rakaat dalam sholat, bukan tentang banyak-banyakan sujud, bukan banyak-banyakan umroh haji, bukan. Tetapi adalah tentang bagaimana kita menjadi bagian, adalah berbagi kepada sesama makhluk Allah di muka bumi ini ya. Jadi ibaratnya itu ada kecerdasan sosial harus lebih utama dari kecerdasan spirit ini yang harus kita bangun tadi semua ya. Maka marilah kita sekecil apapun kita belajar ya. Karena dalam Al-Quran ciri orang bertakwa itu adalah sodako, ciri orang tobat adalah sodako, ciri orang hijrah sodako, ciri orang khusyuk adalah zakat dan sodako. Jadi oleh karena itu pada dasarnya yang disukai, yang membuat Allah bahagia adalah pada saat kita berbagi ya, pada saat kita memaafkan, pada saat kita menerapkan sifat-sifat Allah. Allah itu memaafkan, maka kita pun pemaaf. Allah itu maha pengampun, maka kita pun adalah demikian. Maka sifat Allah yang lain sahabat akan muncul pada kita. Ilmu Allah, kemudian kegagahan Allah, aji, jabarnya. Bahkan kekayaan Allah, Allah itu ghaniyun, Allah itu mugni, Allah itu rozak ya. Maka yang harus kita bangun setiap hari adalah tadi, sebagaimana doa kita, walakal hamdu ala ma qadait. Tadi semuanya. Walakal hamdu, kita alhamdulillah ala kulli hal.
kepada qada Allah, karena tidak ada satupun yang bergerak dan diam di muka bumi ini sahabat kecuali ada dalam ketetapannya. Ingat itu ya, la tataharraku zarratun illa biidznillah, tidak akan bergerak. Jadi marilah kita belajar melihat Allah dalam segala hal. Maka di alam kehidupan ini, karena Allah itu memiliki sifat ya, yang utama adalah jalalnya, qaharnya, jamalnya, kamalnya, maka kita akan dipertontonkan, bahkan diri kita sendiri akan dimainkan. Ada 4 sifat tadi. Terkadang kita baik, terkadang kita buruk. Gitu. Tapi sesungguhnya yang kita ingin lihat adalah bagaimana adalah tadi alhamdulillah ala ma qadait tadi semua. Kita selalu adalah berterima kasih pada Allah. Kita memuji Allah apapun qada yang diberikannya kepada kita. Apakah sakit? Apakah barangkali dari tadi untung menjadi rugi? Atau barangkali dari tadi kaya menjadi turun menjadi kurang kaya? Atau barangkali dapat kerjaan hilang pekerjaan? Ya. Walakal hamdu ala ma qadait, maka sesungguhnya adalah kita selalu adalah itulah yang terjadi ya. Itulah yang harus kita diajar setiap saat. Memang tidak mudah. Namanya juga belajar. Kita semua harus belajar. Sama. Kadang-kadang Abah juga begitu, sisi kemanusiaannya selalu masih ada ya. Dan itulah proses belajar dalam hidup itu. Hidup proses belajar. Jadi hidup itu bukan tentang bagaimana. Maka itulah kenapa sahabat di dalam surat Az-Zariyat itu adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'budun itu bukan menyembah ya. Maka kalau diartikan menyembah, maka banyaklah orang yang sibuk melakukan ritual menyembah tapi nggak peduli ya. Tapi nggak merasakan kehadiran Allah. Bagaimana merasakan kehadiran Allah? Bagaimana merasakan adalah tadi dalam hubungan sosial kita semua. Maka itulah kenapa perintah sholat itu bersamaan dengan zakat. Aqimi sholat wa ita'u zakat ya. Karena sholat itu vertikal pada Allah, hanya akan buktinya adalah horizontal dengan zakat. Zakat itu perbuatan kita adalah kepada sesama manusia, sesama makhluk, sahabat ya. Itu adalah pelajaran kepada kita supaya kita tidak terjebak dalam ritual ya. Tetapi kita adalah malah kita tidak melakukan apa yang disuruh oleh Allah. Bahkan banyak orang melakukan ritual tetapi dia masih pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Siapa mereka itu yang pendusta agama itu adalah padzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Nah inilah. Maka bagaimanapun kamu rajinnya sholat, bagaimanapun kamu rajinnya umroh, selama kau biarkan anak yatim dan miskin yang ada di sekitarmu tadi, nggak peduli tadi semua ya, atau nggak menafkahkan sebagian harta kita, tiada artinya umrohmu itu, hajimu itu, tahajudmu itu, duamu itu ya. Itulah sahabat tentang bagaimana antara Nabi Musa dan Baro ya. Dan kisah Nabi Musa dan dikisahkan adalah pada saat Bani Israel membutuhkan hujan sahabat, maka Bani Israel memaksa kepada Musa untuk meminta kepada Allah. Musa, kalau engkau adalah utusan Allah, cobalah engkau minta pada Allah ya. Karena daerah kita sudah 100 tahun tidak hujan dari semua. Dan Nabi Musa berdoa sahabat 20 tahun tidak didengar oleh Allah ya. Maka itulah Nabi Musa sholat, Nabi Musa dzikir, nanti di penghujungnya Nabi Musa ditegur tadi semua ya. Tapi ada seseorang di zaman Nabi Musa, adalah dia yang bernama Baroh, dia tidak iman pada Nabi Musa, bahkan tidak iman kepada Tuhan sebenarnya. Tapi dia berbuat baik, sahabat. Maka disinilah sesungguhnya adalah pada dasarnya di penghujungnya yang menyelamatkanmu adalah bukan sholatmu sebenarnya, bukan puasamu, tapi bagaimana rasa ketuhanan pada hatimu tadi semua ya. Kan kisah pelacur dan anjing kurang apa tadi semua ya, pelajaran kepada kita. Sementara para rombongan kabilah yang melewati diuji dengan anjing yang sama adalah para ulama yang mau pergi haji, tapi mereka adalah kulluhum finnar, semuanya masuk neraka dikisahkan. Karena mereka tidak peduli pada anjing itu, karena mereka melihat anjing adalah anjing. Tapi seorang pelacur pada saat dia melihat anjing, dia melihat hina dirinya dan dia menyadari bahwa anjing, engkau adalah makhluk najis, engkau makhluk hina, aku pun sama, karena aku pelacur. Tapi kita sama, diciptakan oleh Tuhan yang sama. Ternyata dengan satu kata itulah yang membuat si pelacur itu mendapatkan rahmat Allah, hidayah Allah, sahabat. Akhirnya disitulah hati-hati Allah itu yahdi mayyasha yudillu mayyasha. Allah bisa mudah memberikan petunjuk pada orang yang disesatkan. Tapi sebaliknya Allah bisa mensesatkan orang yang seolah-olah berada pada petunjuk Allah, tapi dia adalah tidak melakukan sebagaimana seharusnya. Duhanya rajin, sholatnya rajin, baca Qurannya rajin, tapi selama kau tidak berbuat,
tadi semua adalah tidak ada kecerdasan sosial, tidak ada perbuatan sosial, tidak ada. Maka itulah Baroh ditegur oleh Allah. Sampai pada titiknya tadi semua dikisahkan setelah 20 tahun Nabi Musa adalah minta hujan pada Allah, tidak diijabah. Sampai dikisahkan Malak Jibril pun, bahasanya Malak Jibril tadi semua ya, mengatakan pada Allah, ya Rob, apa yang terjadi dengan Musa? Bukannya Musa adalah kekasihmu, Rasulmu. Iya, kata Allah, biarkan Musa adalah saya. Tetapi di penghujungnya adalah ada satu kisah kecil yang terjadi tadi semua. Sampai datanglah seorang malaikat kepada Musa. Musa kata Allah, mintalah engkau tolong pada seorang yang bernama Baroh tadi semua. Ya. Kemudian Nabi Musa tentu kaget, Baroh itu orang syirik, tidak iman pada dia tadi semua. Ya. Tidak iman pada dia dan tidak iman pada Allah. Tapi Baroh itu berbuat baiknya banyak tadi semua. Tiap hari yang dipikirannya ada kayak Robin Hood, Baroh itu. Dia mencuri dari orang kaya, diberikan pada orang miskin tadi semua. Mungkin secara syariat salah, tetapi ternyata terkadang keriduan Allah itu mudah, sahabat. Ya, terkadang Allah itu, makanya tadi, ya, jangan bersandar pada amalmu, jangan bersandar pada ilmumu, jangan bersandarlah pada Allah, karena Allah lah segalanya tadi semua. Ya, Allah bisa merubah segalanya. Ya, Allah mudah bagi Allah. Maka bagi Allah tidak ada takdir mubrom, takdir mu'alak, semuanya adalah bisa dirubah oleh Allah tadi semua. Ya. Nah inilah pelajaran. Maka setelah itu kemudian apa yang terjadi, sahabat? Ya, kemudian Musa pun atas kena kata Allah, aku tidak akan turunkan hujan, mintalah tolong pada Baroh. Ini pelajaran pada kita sesungguhnya. Bahwa sesungguhnya adalah pada saat kita adalah berbagi itu adalah itulah yang diminta oleh Allah. Bagaimana kita adalah bagaimana? Apalagi kalau sudah sampai kamu pada paham bahwa orang lain itu aku yang lain. Nah itu kita harus latih di situ. Memang tidak mudah. Kayak Abah aja masih milih-milih kadang-kadang, sahabat. Karena sekarang ini susah tadi memilih mana yang harus ditolong, mana yang nggak ditolong, itu kadang-kadang susah. Itu semua ya. Ya. Tapi pada dasarnya nanti pada titiknya nggak usah lagi kamu memilih sebenarnya. Nggak usah memilih tadi semua. Kalau mau tolong, tolong. Kalau mau tolong jangan lihat agama. Kalau mau nolong jangan lihat dia suka sholat atau nggak suka sholat. Disitulah kadang-kadang kita diuji disitulah ujian kepada kita, tauhid, sahabat ya. Barangkali ilmu syariat melarang kita, tetapi pada saat kita lari ke tauhid sesungguhnya, justru disitulah, karena tidak ada di alam dunia ini nih, satu perbuatan dari makhluk yang bukan perbuatan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Maka itulah yang terjadi juga pada Baroh. Datanglah Musa pada Baroh, ya Baroh, minta tolong tadi semua, minta doa pada Tuhanku tadi semua, supaya hujan turun tadi semua ya. Ya tentu barangkali kisah ini tidak boleh maka dikisahkanlah tadi semua atas Baroh pun dia berdoa, ya Tuhannya Musa turunkan hujan. Dia pun berkata ya Tuhannya Musa, gitu kan tadi semua. Maka seketika turunlah hujan, sahabat. Disinilah Allah berhak memberikan petunjuk pada siapapun makhluk yang disesatkannya tadi semua. Dan dikisahkan nanti Baroh itu di penghujungnya adalah menjadi makhluk yang tobat kepada Nabi Musa ya. Nah inilah juga dikisahkan. Karena orang yang akan tobat itu akan diberikan kisah yang baik di depannya, walaupun sebelumnya kisahnya buruk gitu kan tadi semua ya. Maka Nabi Musa bertanya pada Allah, apa yang salah dengan saya sebagai Rasul? Gitu kan tadi. Kenapa doa saya selama 20 tahun nggak engkau dengar tadi semua ya. Tapi doa Baroh tadi, wahai Musa, maka malaikat itu nyampaikan, kata Allah ya, Baroh itu pada saat Allah sakit dia jenguk. Pada saat dia butuh pertolongan, Baroh itu datang memberikan makan. Pada saat aku lapar, Baroh itu datang memberikan makan. Kata Musa, apakah Allah itu masih sakit? Apakah Allah itu masih butuh makan? Bukan Musa, kata malaikat. Sesungguhnya orang-orang di sekitarmu adalah juga sama perwujudan Allah. Itu. Kau menyayangi mereka, kau menolong mereka, kau menolong Allah. Kau beri makan pada mereka, kau beri makan pada Allah pada dasarnya. Nah inilah sahabat, barangkali pelajaran juga kepada kita di sisi ini. Sampai akhirnya Musa ditegur, ya Musa, aku nggak bangga dengan sholatmu. Karena sholatmu untuk kamu. Ya Musa, aku nggak bangga dengan dikirmu. Karena engkau lah yang akan mendapatkan manfaat dari dikirmu. Engkau lebih tenang sekarang dengan dikirmu itu. Dari semua ya. Jadi inilah sahabat, hidup ini adalah, maka bagaimana adalah ahsin kama ahsanallahu ilaika. Kita belajar memandang seluruh makhluk tadi semua ya. Adalah dengan cara yang benar tadi semua ya. Maka baginda Nabi mengajarkan man nadhara kulla syai'in ma lam yarallah fa huwal batil. Siapa yang melihat segala sesuatu ataupun apapun fiil pada makhluk
dan bukan fi'il Allah. Maka hati-hati dari sahabat ya. Maka disitulah ada wahdaniyat fil af'al, wahdaniyat fil asma, wahdaniyat fil sifat, wahdaniyat fil zat ya. Maka hidup adalah tentang proses belajar pada kita. Nah, bagaimana cara menyenangkan Allah? Tiada lain adalah bahagialah dengan apapun keputusannya. Bahagialah dengan keputusannya. Itu tadi. Maka doa kita kan tadi walakal hamdu ala ma qadait. Dan pujilah kalau perlu. Tadi semua. Terima kasih ya Allah. Itu dari alhamdulillah ala kulli hal. Itu ya. Kita memang berat, tapi kita harus latih ya. Kalau tidak begitu Allah tidak akan tajalli. Karena kita ini antara dari sifat kebinatangan ya, sampai terendah, sampai tingkat malaikat itu ada pada diri kita. Binatang ya kita, malaikat ya kita. Ya tadi. Maka kalau seandainya kita tidak mau, maka kata syaitan keluarlah dari sifat ukhruj min awsabat basyariyatika, keluarlah dari sifat kemanusiaan tadi semua ya. Maka disinilah butuh riadoh sahabat. Di bulan Rabiul Awal ini dan Rabiul Akhir sampai nanti adalah Jumadil Awal, Jumadil Akhir, maka adalah merupakan sebenarnya proses pengolahan jasad. Mandi tobat tadi semua, banyakin saum tadi semua ya. Kalau kamu tidak mampu melawan syahwatmu sendiri, maka puasa. Tapi kalau kau membiarkannya, berarti kau membiarkan dirimu mendolimi dirimu. Kaulah yang akan celaka. Tadi semua ya. Nah itu ya. Dan jangan suka menilai orang lain yang sudah sampai karena pada dasarnya kalau itulah kata Abah perjalanan manusia yang masih Rabbil Alamin sampai kepada Malikin Nas, Ilahin Nas tadi semua ya. Dan maka sorga bagi orang-orang yang sudah sampai pada penghujung sahabat. Karena ya inilah ya susah nanti Abah dijelaskan nanti kalian nggak paham tadi semua ya. Kamulah tadi semua. Makanya bukan lagi kul a'udzu bi Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas tadi situ ya. Maka yang sudah tajali sempurna ya tadi semua di situ ya. Dia sudah maka kalau kata baginda Nabi adalah kalau sudah sampai laut bangkai pun halal. Nah itulah yang harus dipahami ya. Maka marilah kita berjalan dalam kehidupan ini untuk kita berproses dari bawah. Bagaimana kita berproses dari bawah adalah melawan diri kita, melawan sifat kebinatangan pada diri kita. Tadi semua ya. Untuk biar kita mengenali sebetulnya dan bisa merasakan bagaimana agungnya Allah tadi semua ya. Itu saja. Makanya tadi dalam doa kunut itu walakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik semuanya. Astaghfiruka dan aku mohon ampun. Jadi astaghfir itu yang taubat itu bukan istighfar. Astaghfiruka itu adalah sebetulnya tabah ya tubuh taubatan adalah kembali kepada Allah. Kembalikan tubuhmu adalah fiilnya. Kembalikan hatimu asmanya, kembalikan ruhmu sifatnya, kembalikan sebenarnya sirmu adalah zatnya. Itulah tobat. Jadi tobat itu adalah tabayat tubuh taubatan, adalah kembali. Dan bagaimana kita akan kembali? Itulah tadi di bulan Rajab. Maka di bulan Rajab ini kita harus disembelih sebenarnya. Adalah tadi kita harus menyembelih diri kita di bulan Rajab ini. Maka di bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. 4 bulan ini. 4 bulan ini adalah pensucian jasad. Bagaimana mensucikan jasad? Telanjangkan jasad kita. Tadi semua ya. Karena pada saat kamu telanjang, disitulah Allah bahagia, senang Allah itu. Berarti kau ngerti tujuan kau diadakan. Makanya ibadah ya'budu ibadatan engkau adalah bagaimana hidup dalam dunia ini mengabdi. Ibadah itu ya'budu ibadatan itu bukan menyembah, mengabdi. Bagaimana kita bekerja untuk Allah. Bagaimana kamu jadi petani, merasakan hadirkan Allah sebagai petani. Bagaimana engkau jadi nelayan? Hadirkan Allah sebagai nelayan. Pada saat engkau jadi kiai, hadirkan Allah. Bukan engkau yang jadi kiai. Maka itulah tadi semua. Dan kalau kau kiai, merasa kiai, barsisolah dirimu itu. Kalau kau adalah orang kaya, salabah, korun, jadilah salabah dan korun. Kalau kau pejabat, tapi yang menjadi pejabat dirimu, jadilah kau adalah Fir'aun. Tadi semua. Itulah sebetulnya kisah Fir'aun, salabah, korun, dan barsisol. Tadi semua. Ya. Maka inilah hidup adalah perjalanan mengembalikan semuanya kepada Allah. Tadi dengan syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat, sahabat ya. Sampailah nanti di penghujungnya kul huwallahu ahad itu adalah wahdaniyat fil af'al. Kalau sudah tidak lagi wahdaniyat fil af'al, sudah tidak lagi fi'il makhluk adalah fi'il makhluk. Karena makhluk itu diam dan bergerak itu oleh Allah. Ingat itu. Maka kamu harus beda antara khalik dan makhluk. Disitulah kita juga harus mengerti Allah itu qiyamuh binafsi dan Allah itu mukhalafatul lil khawadis. Allah itu mukhalafatul lil khawadis berarti berseberangan dengan sifat kita. Maka disitulah Allah bahagia kalau kamu melepas itu. Kenapa orang tauhid itu Allah bahagia? Karena hanya orang tauhid
yang mengembalikan tubuhnya pada fiilnya, mengembalikan hatinya pada asmanya, mengembalikan ruhnya pada sifatnya, mengembalikan sirnya pada zatnya. Habis dia sudah rojiun, sudah al mutu qabla an tamutu, dia sudah al istidadu lil mauti qabla nujuliha, dia sudah kembali al inabah ila daril khulud, dia sudah mengembalikan, dia sudah kuliti, dia sudah telanjang. Itulah iman. Al imanu uriyanun, iman itu adalah telanjang. Walibasuhu taqwa, pakaiannya adalah takwa. Nah, itulah yang Allah senang pada saat tadi. Maka kenapa doa kita salah satu adalah dalam doa kunut itu walakal hamdu ala ma qadait. Nah, itu marilah kita sekarang betul-betul praktekkan walakal hamdu ala ma qadait. Dan kita mulailah puji dari semua. Rugi, alhamdulillah. Untung, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Hidup, alhamdulillah. Mati, alhamdulillah. Nggak ada yang buruk. Itulah berarti sudah hakikat alhamdulillah, seluruh puji itu sudah milik Allah. Sudah puji kodim adalah kodim semuanya. Nggak ada lagi puji kodim adalah hadis, puji hadis adalah hadis. Semuanya sudah puji kodim adalah kodim. Tadi semuanya. Hanya puji Allah pada Allah. Tadi semua. Ya, hanya puji Allah pada Allah. Jadi ahad dengan ahad, dia dengan dia. Dan puji Allah lewat makhluknya. Tadi semua adalah. Puji hadis adalah hadis itu, puji kodim adalah kodim. Puji makhluk dengan makhluk. Puji Allah dengan Allah lewat makhluk. Tadi semua. Karena makhluk itu tidak ada yang pantas dipuji. Tadi semua ya. Makhluk itu tidak ada satupun. Itulah tadi makanya. Jangan walakal hamdu ala ma qadait itu. Maka kita harus memuji semuanya adalah apapun yang menjadikan ketetapannya qadait tadi semua ya. Maka dan Abah kasih tahu pada sahabat semua, segala apa yang Allah putuskan baik. Ya, kalau kamu hari ini baru dipecat, baik. Ada dua kemungkinan, satu kemungkinan ada kerjaan baru, atau yang kedua bisa jadi ada bisnis baru, yang ketiga ada rezeki baru. Pokoknya baik aja. Jangan menangisi pada hari ini baru kamu dipecat. Kalau hari ini kamu naik pangkat, tadi itu pasti baik juga, asal bukan kamu yang nyogok memprosesnya dan sebagainya. Makanya tadi semua ya, maka tadi tidak ada yang buruk ya sahabat. Nah inilah juga Abah 2 hari ini kurang sehat semuanya baik tadi semua ya. Muncullah diberikan pemahaman, diberikan tadi semua ya. Pada saat tubuh ini melemah justru pemahaman muncul sahabat ya, malah menyaksikan tadi semua ya. Kok tiba-tiba angin bicara, tiba-tiba api bicara, tiba-tiba tadi semua bicara tadi semua ya. Dia berkata, bah saya ingin menguji manusia, disuruh Allah menguji manusia. Bah kata air, saya disuruh Allah menguji manusia. Nah, itu kadang-kadang aneh bin ajaib. Tadi semua ternyata semua makhluk ini bicara. Tadi semua ya sahabat. Pada saat kita lemah, justru mereka bicara. Pada saat kita kuat, mereka diam. Tadi semua. Inilah bahwa kita ini memang sampai kita mati kita wala tamutunna illa wa antum muslimun itu sahabat. Benar-benar kita memang harus kembalikan semuanya. Jangan sisa sedikit pun. Tadi semua ya. Jangan sisakan ego kita ini tadi semua ya. Maka di bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir dan Jumadil Awal, Jumadil Akhir ini amaliyah yang ingin harus dia lakukan. Satu saum, yang kedua adalah mandi tobat tadi semua. Karena Allah itu la yamassuhu ilal mutahharun, tidak akan bisa disentuhnya kecuali engkau mensucikan. Nah, mensucikan kepada Allah bukan dengan wudu, bukan dengan mandi tobat, bukan dengan mandi junub, pada mensucikan kepada Allah kembali adalah dengan tauhid tadi semua ya. Berhentilah dari syirik. Bagaimana syirik? Maka tadi ada syirik jali pada tubuh kita, ada syirik khafi pada hati kita, ada syirik syir pada roh kita. Maka kalau kita pandang ada segala sesuatu di alam dunia ini ada yang bukan gerak Allah, berarti kita syirik. Kalau segala sesuatu di dunia ini yang bisa memberikan bahaya, bencana pada kita, pasti kita syirik. Karena tidak ada sesuatu pun di dunia ini. Maka disinilah Allah sedang mengajarkan dirinya. Manusia mentakuti dirinya, maka di situ ada khauf, ada khosyah. Ya, bedakan. Khauf kepada makhluk, khosyah kepada Allah. Tadi ya, kita sudah khosyah pada Allah. Kalau khosyah, takut yang mendekat. Khauf pada makhluk, takut yang menjauh dari semua. Takut dari neraka, jauhlah dari semua. Itu khauf dari semua. Tapi takut pada Allah, mendekatlah dari semua. Ya. Maka kamu lihat ya, bagaimana matahari itu begitu panas. Dan Allah juga mengumpamakan dirinya Samsun tadi semua. Dan Nabi Muhammad Badrun tadi semua. Ya. Tetapi pada saat kau memanjat ke atas gunung mendekat kepada matahari, kenapa makin dingin? Nah inilah. Allah itu pada saat kau jauhi, kau terbakar. Seperti matahari. Di pada saat kau kembali pada Allah, kau tenang, nyaman, adem. Semua ya. Nah inilah ya. Silahkan. Kamu mau jadi apa, mau jadi siapa. Dan kelahiran ulangmu mau seperti apa bentuknya. Itu kamu yang milih sendiri dalam kehidupan ini. Ya. Tadi semua.
Manusia jasad al-mal'un. Al-mal'un bisa bertubuh binatang. Hati-hati. Manusia ruh almarhum. Tadi semua ya. Ini saja yang bisa maka dalam mandi tobatnya yang Abah sudah ajarkan semua ya. Kemudian sampai nanti sampai Jumadil akhir tadi semua. Kalau tidak begitu kita rojab tidak bisa terbang. Ya. Ruh kita masih tertahan tadi semua ya. Karena ingat nanti, kita ini bisa pulang pada Allah pada saat kita masih hidup kok sebenarnya. Maka ruh al-qudsi kita sebetulnya bisa keluar pada saat kita tidur, kata Tuan Syekh Abdul Qadir. Kita bisa rojiun pada Allah pada saat kita tidur, tanpa kita sadari sebenarnya. Disitulah kita harus mengerti tentang kekuasaan Allah. Maka bagaimana itu supaya bisa terjadi tadi? Rabiul Awal, Rabiul Akhir, lahirkan. Bukan Rabiul Awal, bukan sibuk macam berjanji. Tadi semua, ya, tapi nggak ngerti hakikatnya. Tadi semua, ya. Buat apa baca berjanji? Coba, apakah kamu dengan baca berjanji tiba-tiba kamu soleh? Enggak. Tadi semua. Jadi sebenarnya yang harusnya kita lahirkan dirimu. Tadi semua. Kalau mengisahkan kesolehan Nabi Muhammad, ya memang beliau sudah dibuat soleh oleh Allah. Namanya juga sebagai rumah contoh. Tadi dia dibikin oleh Allah begitu, gitu kan, sebagai contoh, gitu. Kamu baca-baca dia soleh, buat apa? Karena tidak akan membuat kamu membaca dia tentang kisah dia soleh, tidak akan serta-merta membuat kamu soleh. Karena soleh itu butuh praktik, butuh latihan, butuh riyadoh. Tadi, makanya tidak mungkin kamu bisa bersyukur kecuali kamu belajar sodakoh. Tadi, itulah kenapa pendusta agama lah orang-orang yang tidak mau sodakoh itu, yang tidak membiarkan anak yatim, yang tidak membiarkan orang miskin, itu pendusta agama. Walaupun kamu sholatnya banyak, neraka wel. Fawailul lil musallin. Tadi semua ya. Jadi neraka wel itu bisa dua. Satu adalah kamu syirik jali karena kamu tidak melahirkan tadi Muhammad. Yatim adalah hakikat ruh kita tidak dilahirkan di bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir ini. 2 bulan inilah untuk melahirkan diri kita. Tiplul ma'ani, bayi maknawi. Yang disebut oleh dalam Al-Quran wildanun mukhalladun adalah anak muda yang tidak pernah menua. Nah, itulah yang Nabi bersabda bahwa nanti di surga itu hanyalah tidak ada nenek-nenek, tidak ada kakek-kakek, karena ruh kita. Karena adalah yang disebut surga itu adalah untuk ruh kita. Dia wildanun mukhalladun. Itulah hakikat Muhammad tadi semua ya. Maka untuk kembali kita jangan kalah sama Ebit. Karena kata Ebit, kita mesti telanjang dan benar-benar bersih. Bagaimana tidak telanjang itu? Kembalikan diri dohirmu adalah Nur Muhammad. Diri batinmu Nur Muhammad. Itulah. Kembalikan. Maka panakkan dirimu, maka yang ada Allah. Itulah Allah bahagia. Yang membuat Allah bahagia tadi semua. Ya. Maka itulah kata Allah, wabdagi bima ataqallahu darul akhirah. Dari apa yang telah Allah anugerahkan, jadikan negeri akhirat. Kembalikan ke sana, seberangkan. Maka kata Allah, baru walatan sanasibaka. Di dunia kamu akan ada nasib. Akan berubah. Walatan sanasibaka minad dunia. Bagaimana nasibmu di dunia akan beres. Sementara tadi semua adalah kamu masih makhluk-makhluk jasad. Tadi semua. Ya. Dan walatan sanasibaka minad dunia. Ahsin kama asanallahu ilaika. Maka berbuat baiklah. Sebagaimana Allah berbuat baik. Ya tadi semua. Ya. Maka disitulah sahabat sesungguhnya tentang kenapa kita harus melahirkan. Membaca berjanji, maaf bukan jelek tadi semua. Ya silakan kamu baca kalau. Tetapi masalahnya adalah yang harus jadikan diri kita Muhammad di kita. Bagaimana kita berakhlak Rasulullah itu. Takhallaku bi ahlakillah, dengan berakhlak Rasulullah, pemaaf, penyayang. Apa kamu dengan baca berjanji tiba-tiba jadi pemaaf? Pemaaf itu butuh proses dan itulah riyadhah sebetulnya. Ya. Jadi jangan inilah karena dari awal sudah salah konsep orang Islam ini tadi semua. Dari awal seharusnya kalau kamu mencintai Allah, mencintai Rasulullah tadi semua, bagaimana menghadirkan Allah dan Rasulullah pada dirimu? Itulah sebenarnya harus dilakukan. Karena hanya Rasulullah yang bisa berhadapan dengan Allah, hanya Rasulullah yang bisa berjalan menuju Allah, dan hanya Allah tajalli pada Rasulullah itu. Siapa Rasulullah itu? Ya ruh kita. Itu. Tadi. Maka sahabat kalian buru-buru ke akhirat semua biar kalian ngerti itu. Wah gua tertipu ya. Itulah yang wahum yasabuna annahum yusinuna sunnah. Ya. Lihat dalam kitab Daqaiqul Akhbar ya. Bagaimana dikisahkan orang muflis tadi semua. Dia merasa sholat ibadah. Ya nggak ada. Karena kehidupan ini tetap di sisi Allah tadi. Kana Allahu syai'ama wa huwa al-ana ala ma'alaikan. Dahulu Allah ada sendiri, sekarang pun Allah hanya sendiri saja sebenarnya. Dari semua makhluk-makhluk saja yang sibuk menyembahnya kayak yang benar. Menyembah tapi sebenarnya tadi jadi maksiat pada Allah. Tadi semua. Bagaimana? Apa bedanya mereka yang menyembah tapekong itu? Nah inilah juga
Karena kita tidak mengerti tauhidnya. Kata Abah juga, kalau seandainya ini asbak kayu itu tajali dari kayu. Karena kayu ingin kelihatan fiilnya, maka dia jadi asbak kayu. Nah, sekarang asbak kayu bagaimana musola? Kalau dia nggak kenal, sebenarnya Tuhannya yang meliputi dirinya, inna rabbaka atau binas. Sebenarnya ternyata dia itu wujudnya si kayu itu sendiri. Gitu. Dia itu sebenarnya fiilnya si kayu sendiri. Sebetulnya kudrat, irodat, hayat. Nah, bagaimana sekarang si asbak kayu menyembah si kayu? Sementara sekarang masalahnya tinggal dua. Yang ada asbak kayu, yang hilanglah kayu. Yang asbak kayu harus hilang asbak kayu. Itu aja masalahnya. Kau pandang asbak kayu yang ada, hilanglah kayu. Maka tadi sejuta orang kata, apa ini? Pasti bilang asbak kayu. Kenapa? Karena kamu terjebak dengan bentuk dan rupa. Padahal kalau seandainya kalian mengerti secara tauhid tadi semua, sebenarnya asbak kayu ini muhaddas, nggak ada, segala makhluk ini muhaddas, baru. Maka segala yang baru itu kan ada yang kodim tadi semua, ya. Berarti segala yang muhaddas ini anggaplah inilah asbak kayu ini cermin tadi semua. Bagaimana mungkin? Nah, inilah orang sekarang sibuk asbak kayu nyembah Tuhan, dia nggak nyadari Tuhannya itu yang meliputi dirinya. Nah, iya, sahabat. Silahkan kalian kalau Ustadz Kiai baca kitab Dakwahul Ahbar, bagaimana mereka muflis, mereka merasa sudah sholat puasa, dan Allah sudah mengatakan wahum yasabuna annahum yusinuna sunnah. Nggak ada kisah kehidupan Tuhan itu ada kalau kamu sudah. Maka tadi kata baginda Nabi awwaluddini ma'rifatullah tadi semua. Ya. Dan kalau seandainya kamu mau datang ke sebuah rumah, hidangannya bagus, rumahnya bagus, makanannya banyak, tempat tidurnya indah semua, tentu kamu tidak akan melakukannya sebelum kamu tanya siapa sih yang punya. Nah itu, makanya itulah kenapa awwaluddini ma'rifatullah. Disitulah kita harus kenal dulu pada Allah. Nah inilah sebanyak manusia ini hidup di alam dunia, dia tidak kenal pada Allah, hanya lelah, dia capek tadi semua ya. Ya otomatis, karena akhirnya dia menjadi lawan Tuhannya sendiri. Dia nggak sadar dia itu menjadi lawan bagi Allah itu sendiri. Bagaimana mungkin kamu akan keluar dari kesulitanmu, sementara kamu yang ada. Di sini kan persoalannya. Maka kata Ibit, kita mesti telanjang dan benar-benar bersih. Suci lahir dan dalam batin itu bersihkan, kembalikan dasarmu pada Nur Muhammad, ruhmu Nur Muhammad. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Berusahalah agar dia tersenyum. Bagaimana supaya dia tersenyum? Hilangkan jasadmu itu. Dia tersenyum. Nah gitu. Kan dari awal, waktu awal dia berfirman dalam diskusi, Anna kuntukan zan mahfiyah. Aku ini tersembunyi dan tertutup. Fahbab doan urofa, tapi aku suka dikenali. Faholakul kholqa likairu. Maka aku jadikan diriku menjadi Nur Muhammad. Itu dari awal pun Allah bicaranya. Dari Nur Muhammad itu Allah nyamar dari seluruh makhluk kita termasuk kita. Tadi semua. Nah ya kalau dia ingin bahagia berarti Anda kembalikan. Itu saja. Kamu itu tidak ada. Nah sekarang Tuhan itu pesaingnya banyak. Tadi semua. Sebanyak jumlah orang yang syirik itulah lawannya Allah. Tadi semua. Ya. Jadi inilah yang harus dipahami tentang kerajaan Tuhan. Maliki yaumiddin. Malikin nas. Ilahin nas. Tadi semua. Ya. Maka segala penderitaan yang kamu alami karena kamu ada. Tadi semua. Ya. Maka itulah setiap hari kita diajarkan untuk melihat makhluk yang tagoyur, dari sehat ke sakit, dari untung ke rugi, dari ada ke tidak ada. Nah, itulah Allah sedang memperlihatkan dialah yang ada selalu. Karena segala yang ada ini diadakan. Adanya kita diadakan, hidupnya kita diberikan hidup. Kita melihatnya kita akan diberikan melihat. Mendengarnya kita akan diberikan mendengar. Jadi kita ini bukan mendengar, bukan melihat, bukan hidup, bukan ada lagi. Dari sini pelajaran kepada kita semua. Silakan. Semuanya pilihan kalian tadi semua ya. Mau di level mana kalian berada tadi semua ya. Jadi tiap hari Allah ajarkan tentang tagoyurnya alam tadi semua ya. Tadi semua bagaimana ya, sebetulnya Allah ingin perlihatkan kepada Allah yang tetap itu Allah ya. Makhluk itu selalu ada dan tidak ada, datang dan pergi, kurang dan lebih, tadi semua hidup dan mati. Sesungguhnya kata Allah, akulah yang selalu hidup, akulah yang selalu ada, akulah yang selalu wujud. Nah itu. Maka kalau kau sudah, silakan. Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih. Suci lahir dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara. Singkirkan debu yang masih melekat. Nah, itu ya. Debu apa? Debu keegoan. Pengakuan. Itulah si jiwa. Semakin tebal debu itu, semakin banyak debu itu, semakin menderita. Maka itulah kisah perjalanan Muharram sampai Zulhijjah itu kisah perjalanan kita. Maka bagi orang ahli rohani mengerti Muharram. Kenapa harus bebas dari penyakit kulit kayak Ayub? Kenapa harus bebas dari buta kayak Yakub? Kenapa harus keluar dari penjara kayak Yusuf? Kenapa harus keluar dari perut ikan kayak Yunus? Kenapa harus bebas dari Namrud kayak Ibrahim? Semua Muharram.
gitu. Dan Muharram itu semua bicara tentang perjalanan kita yang awal, makanya disebut Muharram. Maka kalau ingin kembali pada Allah, di situ diharamkan, makanya disebut tadi. Besok kita akan bahas kenapa Allah haramkan, halalkan. Nah inilah mana haram dan halal juga sudah ngaco sekarang itu. Diartikan haram nggak boleh, halal boleh. Coba mana ngartikan begitu? Itu salah itu ya. Itulah makanya kita harus berubah tadi semua ya. Yang disebut haram itu apa sih sebenarnya? Tadi kenapa disebut Masjidil Haram? Haromah, tadi haram tadi semua. Nah, inilah yang kadang-kadang orang pagujud di situ tadi semua. Ya. Itu ya sahabat. Nah, makanya dari Muharram baru Safar. Ayo berjalan. Sekarang udah Rabiul Awal. Sebetulnya tentang kita semuanya. Kamu dilahirkan kan di Rabiul Awal ini? Kalau enggak, ditunggu sampai Rabiul Akhir. Nggak ketemu juga. Jumadil Awal. Jumat tadi semua. Jumadil Akhir ditunggu juga. Barulah sebenarnya kisah ini adalah untuk proses Rajab tadi semua. Ya. Rajab tadi semua. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Jadi ini kisah tentang Zulhijjah ujungnya Arafu, wukuf tadi semua. Di penghujungnya di Zulhijjah kamu jadi haji tadi semua ya. Haji nggak usah pergi ke sono sebenarnya. Kalau kalian ngerti. Tapi kalau mau jalan-jalan ya sono silahkan tadi semua ya. Sunatnya boleh ke sana tadi semua. Tadi semua. Hakikatnya haji makanya disebut rukun Islam tadi semua. Kalau rukun Islam adalah ditahan dengan tidak punya duit berarti bukan rukun namanya. Tapi kenapa kau masuk haji rukun Islam? Sementara rukun khutbah satu nggak sah, rukun nikah satu nggak sah, rukun ini nggak sah, rukun ini, rukun sholat satu nggak sah. Nah, rukun Islam. Semua. Masa dibatasi nggak punya duit? Nah, zakat nggak punya duit? Nggak ada. Kalau begitu Allah nggak benar itu aturannya. Ya harusnya berlaku pada seluruhnya. Bisa zakat, bisa haji, bisa apa? Itulah makanya tadi. Cuma manusialah mempersulit diri tadi semua. Lebih senang yang mahal daripada yang murah tadi semua ya. Kalau ke Mekah umroh terus-terusan tetangga kelaparan nggak peduli. Nah itulah kadang-kadang orang kita ini sebetulnya buat Allah tuh bukan sih sebenarnya. Ada buat orang gitu kan tadi semua. Apakah ini dipanggil haji satu apa namanya tukang bubur naik haji tadi semua ya. Ini kadang-kadang ya itu saja barangkali sahabat ya, maaf ya kalau barangkali nanti malam nggak bisa tadi semua karena apa ya. Karena ini memaksakan ya karena tidak ingin bahwa rasa sakit ini adalah menghalangi dakwah tadi semua ya sampai ini berkeringat terus tidak apa-apa nikmati karena dia sedang mengajarkan kepada kita rasa sakit itu rasa sakit juga aku gitu loh tadi semua maka kita dalam apa namanya dalam kita sholat subuh tadi walakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik itu aja udah makanya alhamdulillah ala kulli hal berarti tadi ada walakal hamdu ala ma qadait tadi kita selalu memuji apapun kodo yang dia bikin enak nggak enak untung rugi ya itu aja kita harus latih karena itulah yang membuat dia senang karena tujuan dari awal diciptakan pun bukan banyak-banyakan sholat bukan banyak-banyakan ruku tapi kau nggak kenal pada dia tadi semua justru dia ingin dikenali dari awal tadi semua ingin disadari bahwa kehadirannya dan ketidakadaan kita gitu aja sesungguhnya. Tapi pada saat kita yang ada, maka tadi siap diadu sama gua loh. Gitu tadi. Jangankan di akhirat, di dunia saja sudah susah tadi semua ya. Mohon maaf atas kekurangan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.